Oke, perkenalkan nama saya Izwadi Rahab. Saya dari Fakultas Seni Pertunjukan Prodi Teater Institut Seni Indonesia Surakarta. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Sosiologi Sastra karya Wiyatmi yang terbit pada tahun 2013. Buku ini merupakan sebuah buku pengantar ilmu sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi, yaitu ilmu yang bersifat objektif dan ilmiah, dengan ilmu sastra yang bersifat subjektif dan personal. Buku ini sangat layak dibaca untuk orang baru yang ingin mengetahui ilmu sosiologi sastra. Buku ini terbagi atas 7 bab, meskipun per bab dijelaskan secara singkat, namun Wiyatmi memberikan contoh dan penerapannya. Bab pertama menjelaskan apa itu hakikat dari sosiologi sastra, bagaimana disiplin ilmu ini bisa menjadi sebuah disiplin ilmu yang ilmiah. Bab kedua dalam buku ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Wiyatmi memulai dari mimesis yang dikemukakan oleh Plato sebagai ujung tombak sejarah sosiologi sastra. Setelah itu beranjak kepada Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Aristoteles mengemukakan mimesis dalam sastra dalam bentuk proses kreatif. Lalu sosiologi sastra berkembang lebih jauh lagi oleh Johann Gottfried von Herder dan Madame de Staël yang beranggapan bahwa ada hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografi, dan lembaga sosial. Setelah itu dalam buku ini dilanjutkan perkembangan sosiologi sastra oleh Train dan Lucien Galtman dengan uraian asal-usul genetik sekarya sastra. Setelah itu perkembangannya ditandai dengan sastra dan Marxisme. Tokohnya yaitu Karl Marx, Plekhanov, dan George Lucas. Dalam bab ini memang tidak terlalu dijelaskan secara detail dari pemikiran tiap-tiap aliran. Pada bab ketiga dijelaskan mengenai sosiologi pengarang karya sastra dan pembaca. Di sini dijelaskan secara detail bagaimana sosiologi pengarang mempengaruhi karya sastra, apa saja yang mempengaruhi pengarang dalam membuat karya sastra, dan bagaimana pembaca terpengaruh oleh karya sastra dan pengarang. Bab selanjutnya menjelaskan bagaimana sosiologi penerbitan dan distribusi karya sastra. Bab ini menjelaskan bagaimana ideologi penerbit bisa mempengaruhi karya sastra, dan juga distribusi buku dari yang akan dibagikan kepada pembaca bisa dibagikan secara gratis atau hibah, atau dijual di pasaran dengan strategi yang bermacam-macam. Bab kelima sampai ketujuh dalam buku ini menjelaskan bagaimana penerapan sosiologi sastra dengan berbagai macam aliran, yaitu sosiologi sastra Marxisme, strukturalisme, genetik, dan teori hegemoni. Wiyatmi dalam buku ini menjelaskan dengan sederhana, meskipun terkadang kurang lengkap. Penjelasannya sebagai pembanding dalam buku Sosiologi Sastra karya Sapardi Djoko Damono. Pemikiran setiap tokoh dibahas secara rinci dan apa yang membedakan tiap-tiap pemikirannya. Akan tetapi, Wiyatmi selalu memberikan contoh penerapan pengkajian novel atau karya sastra dari tiap-tiap aliran sosiologi sastra. Buku ini sangat cocok untuk mempelajari sosiologi sastra dan ingin langsung menerapkannya dalam mengkaji karya sastra. Buku pengantar yang cukup ringkas dan mudah dipahami oleh orang yang tertarik dalam pengkajian sastra. Identitas penulis Wiyatmi merupakan dosen sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta. Ketertarikannya akan sastra Indonesia dimulai saat ia kecil. Ia mendapat pengaruh dari keluarganya. Hal tersebutlah yang membuatnya memutuskan untuk kuliah sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Dan semenjak itulah karir penulisannya dimulai. Jadi itulah review dari buku karya Wiyatmi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.